Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa dan mahasiswi kelas teori komunikasi. Baru pertemuan 5 hari ini kita akan mulai ya. Seperti minggu kemarin saya katakan ada presentasi 3 ya. Indra 1, 2 Frans, 3 Indra ya. Baik, singkat waktu kita presentasi. Kita mulai dari Indra. Silakan Indra presentasi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Dila Yudhitya Anita. Hari ini izinkan saya untuk berpresentasi tentang objek kajian teori komunikasi. Di sini objek yang saya ambil itu yaitu pesan. Untuk pesan, yaitu definisi pesan itu kan sangat penting ya teman-teman ya, untuk mengirim informasi dan sangat berpengaruh. Sifat manusia ini adalah harus berkomunikasi. Nah, kita harus caranya memisahkan untuk mengambil yang penting bagi kita. Singkat katanya, pesan itu adalah sebuah informasi yang kita perlu berikan untuk orang bagi pendengarnya. Semoga itu bisa bermanfaat informasi tersebut. Nah, kita berkomunikasi ini dengan kode pesan yang sangat kompleks. Pesan ini berupa bisa grafik, suara, maupun gambar. Di sini saya akan menjelaskan pesannya itu berbau suara sih. Nah, untuk tradisi yang saya ambil yaitu tradisi fenomenologi. Nah, di sini sudah dikasihnya pesan yang tadi saya sampaikan ini. Terus fenomenologinya, tradisi fenomenologinya ini itu komunikasi sebagai pengalaman diri dengan orang lain melalui percakapan. Kenapa saya ngambil objek pesan? Karena sangat berkaitan dengan pengalaman pribadi saya, yaitu menyampaikan informasi secara tidak langsung yang menggunakan suara untuk menyampaikan informasi yang bermanfaat bagi pendengarnya. Studi kasusnya ini saya pengalaman pribadi yaitu bekerja sama dengan tim Desain ID. Sebelumnya saya memang belum memiliki pengalaman tertentu untuk mengisi suara, karena pada sejak awal Oktober 2022 tahun kemarin itu untuk tim Desain ID ini sedang membutuhkan seorang pengisi suara. Karena saya kan nggak ada portofolio, terus juga nggak ada pengalaman tertentu, jadi saya bingung banget mau ngajuin diri atau enggak. Karena dari penilaian teman-teman dan dukungan dari teman-teman juga untuk mencoba, nggak ada salahnya kan kita untuk mencoba. Jadi akhirnya saya mengajukan diri untuk berkolaborasi atau bekerja sama dengan tim lagi yang benar-benar sedang membutuhkan pengisi suara. Sebelum masuk memulai untuk mengerjakan proyek, saya itu disuruh memberikan sampel suara yang dimana untuk persetujuan. Karena kan sebelum kita bekerja sama otomatis kita harus perlu yang namanya sampel suara yang benar-benar disetujui atau tidaknya. Dan akhirnya saya mengajukan diri dan saya memberanikan diri bahwasanya saya memiliki bakat tersebut gitu, walaupun emang belum sempurna secara pandang saya emang belum sempurna. Jadi saya mau coba dulu, nggak ada salahnya untuk mencoba. Akhirnya singkat cerita saya memberikan sampel suara dan alhamdulillah yang disetujui oleh tim di sana, dan saya mengerjakan proyek yaitu tentang edukasi kesehatan. Sebelumnya namanya saya belum berpengalaman ya, dan saya ngerasa bersyukur karena saya benar-benar diajak langsung ke studio Armada. Teman-teman pasti tahu dong studio Armada di mana? Ada yang tahu nggak sih? Oke. Kalau misalkan belum tahu, teman-teman bisa searching, itu dia di lokasinya ada di daerah Senen. Itu benar-benar merasa saya tuh kayak ini loh, saya nggak ada pengalaman, saya nggak ada portofolio, saya nggak ada background apa-apa. Tapi untuk yang bekerja dengan tim di sana udah benar-benar mempercayai saya untuk dibawa ke studio. Dan akhir cerita saya mengerjakan sampai 12 scan ya, 12 scan itu 12 scene itu saya benar-benar
awalnya emang grogi ya, namanya juga itu project untuk company ya kan. Terus juga saya akhirnya belajar di situ dan menyelesaikan dalam waktu 1 hari, alhamdulillahnya. Dan di situ saya nggak memakai target berapapun untuk membayar saya, karena saya namanya juga baru berpengalaman, dan alhamdulillahnya saya diajak ke studio tersebut. Nah, singkat cerita berapa bulan kemudian saya pikir nggak ada kabar berita. Saya pikir karena saya mengecewakan, takutnya itu mengecewakan hasil kerjanya. Dan alhamdulillah sebulan 1 bulan ke depan saya dipanggil lagi untuk mengerjakan proyek yang kedua. Sama halnya itu edukasi tentang kesehatan juga. Itu kesehatan sebelumnya itu kesehatan kedo. Dia itu yang memiliki untuk memperlancar buang air kecil seperti itu. Dan tetapi untuk ini berbeda, kita untuk merekam atau record suaranya itu kita nggak di studio. Jadi kita merekamnya itu kita dikasih sebuah alat, saya lupa lagi. Untuk alatnya itu teman-teman tahu alat Zoom yang ini? Ini alatnya, teman-teman bisa lihat. Ya, jadi tim ID memberikan alat ini yang sama sekali saya belum bisa mengoperasikannya. Saya benar-benar nggak bisa menggunakannya, dan tapi dengan secara otodidak saya mencoba akhirnya saya bisa merecord 10 scene waktu itu. Yang kedua project itu 10 scene ya. Jadi ya, akhirnya saya bisa mengerjakan dengan tenang dan di rumah, saya mengerjakan di rumah. Tetapi ada minusnya juga ketika memakai alat seperti itu. Kita memakai alat itu seharusnya kita harus pakainya di malam hari, karena itu kalau dipakai siang hari atau pagi hari itu ada suara, ada kendaraan di motor dan macam-macam. Jadi suka terekam. Jadi saya selalu melakukan merekod suara itu ketika pada malam hari. Jadi itu terasa sunyi dan hanya suara saya aja yang terdengar. Setelah itu saya menyelesaikan kurang lebih 2 hari pengerjaannya, dan alhamdulillahnya sudah kelar nih 2 hari setelah itu. Budgetnya untuk targetnya juga sama, saya nggak nominalin, jadi saya belum punya target. Nah, setelah itu dari inti katanya sih, saya pengalaman pribadi saya itu benar-benar baru menggunakan alat Zoom ini baru pertama kali, Pak. Karena emang jujur saya nggak bisa mengoperasinya, saya awam banget untuk ngerjain merekod suara dengan alat seperti itu. Nah, mungkin itu saja. Itu adalah pengalaman yang benar-benar mungkin nggak bisa saya lupain ya, karena salah satunya saya nggak punya background, saya langsung benar-benar diambil untuk di studio. Itu benar-benar pengalaman yang benar-benar hati saya itu senang banget dan pokoknya menggebu banget gitu. Nah, mungkin itu saja yang bisa sampaikan pengalaman pribadinya tentang kondisi fenomenologi saya dan berkaitan dengan pesan. Itu pesan yang saya sampaikan tentang edukasi kesehatan, dan itu aja cukup. Dan pesan untuk teman-teman juga, jika teman-teman punya bakat, itu tolong jangan dipendam. Karena kalau dipendam itu dia nggak ada reaksinya. Mungkin emang saya berbicara seperti ini, saya belum saya benar-benar belum memperdalami bakat saya, karena tadi saya sedikit proses lagi sedang menggali bakat saya. Karena bakat itu ya kudu harus ditonjolin gitu, jangan pernah disimpan gitu. Karena ya emang gak ada reaksi apa kalau kita pendem doang. Makanya ayo sebarluaskan dan percaya diri, jangan lupa mengasahnya juga. Ya, mungkin itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagus sekali ya tadi presentasi dari Gila ya tentang tradisi fenomenologis. Objeknya tadi pesan ya. Lalu dia studi kasusnya dihubungkan kepada 7 tradisi teori komunikasi, yaitu tradisi fenomenologis, yang mana ada pesan pengalaman dari Dila ya, tentang apa tadi? Ya, pengisi suara ya. Itu ceritakan dalam sebuah studi kasus. Ada pertanyaan tentang
dari teman-teman? Dari presentasi Dila? Apa cukup? Baik, kalau cukup maka presentasi kedua akan saya lanjutkan ke Frans ya. Silakan Frans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Frans Dayat Tambunan. Dan di seri sini saya akan mempresentasikan tugas pekerjaan saya sudah saya kerjakan yang berjudul Simbol Ramadan pada Media Iklan Sirup Marjan. Di sini saya menggunakan objek media dengan tradisi komunikasi yaitu semiotika. Ya, di sini ada sumber-sumber yang saya cari. Nah, kita akan masuk ke semiotika itu terlebih dahulu. Jadi tradisi semiotika itu adalah merupakan cara berkomunikasi yang menggunakan simbol atau tanda yang tujuannya itu sebenarnya sama untuk menyampaikan pesan yang bersifat komunikatif gitu. Jadi setiap simbol itu mempunyai pesan, walaupun kita nggak tahu ada tulisan atau tidak ada tulisannya di bawah itu, tapi kita tahu kalau simbol itu mempunyai pesan atau makna tersendiri. Contohnya itu paling gampang kalau kalian bisa melihat di rambu-rambu lalu lintas, kalian bisa melihat di situ, kalian bisa melihat simbol P dicoret, kita sudah tahu kalau itu tandanya kita tidak boleh pakai di situ. Seperti itu gampangnya. Lalu di media itu menurut Jane Baudrillard, media itu sudah membuat simbol-simbol itu terpisah atau objek itu dengan tanda-tanda itu bisa terpisah ketika masuk ke media. Contohnya itu paling gampang mobil ya. Kita bakal nyari pakai contoh itu mobil. Mobil mungkin awal diciptakan dengan simbol atau tanda itu ya kendaraan gitu. Mobil berhubungan dengan kendaraan. Namun ketika mungkin company-company yang membuat mobil mereka mau mempromosikan produk-produk mereka masukkan semua itu ke media dan akhirnya makin banyak media-media yang mempromosikan mobil. Nah, ketika sudah masuk ke media tersebut itu sudah bisa sudah bisa dipisahkan antara mobil dengan kendaraan. Gimana caranya? Orang-orang ya mungkin mikir kayak tadi, mobil itu ya berhubungan dengan tanda tersebut kendaraan. Namun ketika sekarang orang ketika punya mobil dan orang tangganya itu melihat pasti mikirnya wah ini orang kaya. Jadi mobil itu disambutkan atau simbolkan dengan kekayaan atau orang kaya, orang yang mampu. Padahal belum tentu, bisa aja mobil tersebut mungkin masih masih kredit atau beli second, kita tidak tahu. Contohnya seperti itu. Nah, di sini saya ngambil studi kasusnya itu adalah iklan sirup marjan. Marjan itu menjadi salah satu contoh brand yang menggunakan media iklan dan berhasil membangun persepsi masyarakat tentang datangnya bulan suci Ramadan. Nah, kalau yang kita tahu, kalau yang legalnya itu kita kan nggak mengetahui bulan datangnya bulan suci Ramadan itu kan dari datangnya hilal atau kita melihat penampakan hilal. Nah, namun kalau misalkan di sini mungkin candaannya bisa dilihat dari iklan sirup marjan yang udah tampil di iklan TV kayak gitu kan. Nah, kenapa iklan marjan itu bisa menjadi salah satu bisa menjadi simbol datangnya bulan suci Ramadan. Nah, sesuai contoh atau pernyataannya Jen, tradisi semiotika bahwasanya tanda-tanda memang terpisah. Jadi mereka itu memang bisa terpisah ketika sudah masuk ke media gitu. Nah, contoh kasusnya di sini adalah iklan sirup marjan yang menjadi simbol datangnya bulan suci Ramadan. Padahal tujuannya orang-orang atau produser-produser yang membuat iklan marjan ini kan untuk mempromosikan produk-produk mereka gitu. Nah, namun karena persepsi masyarakat sudah terbentuk gitu setiap tahunnya datangnya bulan suci Ramadan didatangi dengan iklan marjan, jadinya justru iklan marjan ini menjadi simbol datangnya bulan suci Ramadan seperti itu. Lanjut. Kenapa atau caranya itu gimana sih kok bisa marjan ini itu bisa jadi simbol gitu atau tanda datangnya bulan suci Ramadan? Nah, di sini itu marjan bisa berhasil membangun persepsi masyarakat tentang brandnya dengan merupakan strategi yang disebut seasonal marketing. Nah, seasonal marketing ini sesuai namanya, yaitu seasonal atau musiman. Mereka ini memasarkan atau mengiklankan produk-produk mereka itu ya hanya di bulan Ramadan kan. Kalau misalnya kita tahu nggak ada iklan-iklan marjan itu di selain bulan Ramadan kan. Nah, itu cara mereka lakukan. Dan mereka itu all out semua di bulan Ramadan ini. Mereka ngeluarin budgetnya, mereka ngeluarin ide-ide konsepnya. Kenapa mereka mengeluarkan itu? Karena mereka itu cuma punya satu kesempatan. Mereka memakai seasonal marketing. Ketika mereka itu tidak mengeluarkan semua yang mereka bisa keluarkan, itu sama aja buang-buang budget dan pesan yang mau disampaikan tidak sampai gitu. Nah, lalu yang kedua adalah kuncinya itu adalah konsistensi. Nah,
Marjan ini ngelakuin ini itu nggak cuma sekali atau 2 kali. Marjan yang kita tahu udah ngelakuin ini bertahun-tahun, yang akhirnya juga ngebangun persepsi masyarakat. Setiap tahun lihat ada iklan Marjan, oh ini iklan Marjan, berarti udah mau masuk bulan Ramadan gitu kan. Jadi mereka melakukan ini tuh bertahun-tahun konsisten dengan konsep yang sama gitu. Dan mereka juga mereka itu memakai konsep yang kalau misalnya kalian sering lihat itu iklannya itu bersambung-sambung kan, bersambung-sambung kayak membentuk sebuah cerita. Nah itu yang membuat juga orang itu nggak bosan nontonin iklan mereka karena iklan ini baru segini doang nih, selanjutnya seperti apa kayak gitu. Nah, jadi itu dia cara Marjan buat ngebangun persepsi masyarakat tentang iklan. Ini iklan ya, bukan produknya, ini lebih ke iklannya gitu. Jadi kesimpulannya, Marjan itu berhasil membangun persepsi masyarakat tentang datangnya bulan suci Ramadan, ditandai dengan hadirnya iklan si Marjan itu sendiri, sekaligus menjadi simbol datangnya bulan suci Ramadan dengan iklan si Marjan itu. Nah, semua itu bisa mereka lakukan karena mereka melakukan strategi yang tepat dan dijalankan dengan konsisten seperti itu. Itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Presentasi kedua cukup bagus juga ya. Tadi dari Dira pertama, kedua dari Frans tentang tradisi semiotik ya. Semiotik itu identik dengan simbol sign. Jadi objek kajian Frans itu adalah iklan. Lalu tradisinya adalah semiotik. Dan studi kasusnya adalah bagaimana Marjan itu membentuk suatu simbol di bulan suci Ramadan. Ya. Nah, ini adalah bagian dari 7 tradisi yang kita pahami di pertemuan awal dalam bentuk teori komunikasi. Dari 7 tradisi dalam bentuk pemahaman dan right ya. Nah, tadi sudah fenomenologi sudah diberikan atau sudah dijelaskan oleh Ira. Lalu semiotik oleh Frans. Maka sampai di sini apakah teman-teman semua sudah paham tentang kajian tradisi dan objeknya? Paham ya? Baik. Ada satu presentasi lagi yang akan kita tayangkan yaitu atau kita sajikan. Itu lagi adalah Indira sebagai bagian dari presentasi pertemuan mata kuliah teori komunikasi hari ini. Tentang apa? Tentang media dan retorika. Objeknya ya, terus tradisinya? Tradisi retorika. Tradisi retorika. Oke, baik, kita persilakan Indira untuk presentasi yang terakhir ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama aku mau ngejelasin secara singkat apa sih media dan tradisi retorika itu. Media itu merupakan perantara dari source dan ke receiver. Jadi media itu bukan perantara antara sumber pesan dan orang yang menerima pesan itu. Apa sih contohnya dari media itu? Banyak contohnya seperti koran, berita, dan artikel. Banyak. Lalu tradisi retorika itu apa sih? Tradisi retorika itu singkatnya merupakan cara atau teknik di mana cara berbicara dan penulisan itu menarik pembaca serta menggugah hati mereka. Lanjut. Apa sih hubungan dari media dan retorika ini? Media dan retorika ini menurutku sangat amat berhubungan. Jadi gimana wartawan dan reporter ini menulis sebuah artikel atau sebuah laporan, mereka pasti pengen orang tuh yang baca tertarik dan punya influence ke apa yang mereka tulis. Mereka pengen tulisan mereka itu bermanfaat untuk mereka yang membacanya. Seperti contoh dalam pengalaman pribadi, saya sendiri merupakan anggota aktif UKM Jurnalistik. Dan di sini saya memiliki beberapa pengalaman seperti saya menulis artikel dan mewawancarai Ketua Umum UKM Kerohanian Kristen. Pertama-tama aku mau bahas cerita soal pengalaman membuat artikel.
artikel yang saya buat itu judulnya Musik Amal Cianjur UKM Musik BSI Berlangsung Meriah, di mana di dalam artikel itu saya ngasih informasi mengenai ada nih acara musik amal orang buat membantu orang-orang yang membutuhkan di Cianjur. Saat saya menghadiri musik amal ini, saya mencatat beberapa informasi penting seperti informasi yang diberikan oleh host dan ketua pelaksanaan, seperti adanya untuk siapa amal ini diberikan dan bagaimana cara mereka menyalurkannya. Selain mendengarkan host dan ketua pelaksana berbicara di atas panggung sebelum acaranya dimulai, saya juga mewawancarai wakil ketua umum secara pribadi. Setelah melakukan beberapa tahap itu, kemudian saya menyatat mengumpulkan informasi dibuat dalam bentuk artikel. Informasi yang saya kumpulkan itu diusahakan untuk tidak berantakan dan to the point. Dan kemudian diupload sehari setelah adanya acara tersebut. Kemudian artikel ini saya diupload ke Instagram Binalisik seperti yang bisa dilihat di presentasi, dan diupload ke website Badiku di mana itu merupakan website berita. Lalu kemudian selain menulis artikel, contoh dari adanya media dan retorika ini wawancara mengenai ketua baru UKM musik UKM Rohani Kristen. Di sini saya menghadiri acara tersebut pada hari Jumat. Ketika saya mewawancarai, saat itu belum gak ada waktu yang cukup panjang buat melakukan wawancara tersebut dikarenakan kameramen dari adanya produksi wawancara ini ada kesibukan lain, sehingga saya memiliki waktu yang cukup dikit untuk melakukan wawancara. Selain adanya faktor luar, faktor dari media tersebut yang bisa dilihat, yang organisasi UKM Binalisik ini menggunakan Reels sebagai media untuk menyebarkan informasi. Kan kalian bisa tahu Reels ini durasinya terbatas, jadi nggak mungkin bisa melontarkan kata-kata yang sangat panjang gitu, kata-kata yang wawancara yang banyak. Jadi yang saya bisa berikan tuh to the point, singkat, padat, dan apa yang mau orang tuh dengar dari adanya acara ini. Seperti apa sih makna tema mereka, dan apa harapan ketua baru ini buat UKM mereka selanjutnya. Untuk itu sekian dari saya. Kesimpulannya tuh media dan tradisi retorika ini saling bersinambungan. Jadi karena sama-sama tuh memiliki tujuan menyampaikan informasi dan isu-isu dengan cara dan tata bahasa yang disesuaikan agar penikmat tuh bisa agar mudah diterima pembaca dan penonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Saya. Baik, perkenalkan diri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aulia Sabrina. Saya mau nanya, adakah atau bagaimana cara berkomunikasi dengan efektif menggunakan tradisi retorika? Terima kasih. Terima kasih Allah atas pertanyaannya. Supaya efektif itu retorika memiliki beberapa unsur pendukung, kayak bahasa yang efektif, nggak belibet, nggak muter-muter. Terus etika atau moral, di mana omongan dari pemberi pesan itu dipertanggungjawabkan, dan penyampaian informasinya juga harus menggunakan penalaran. Lalu untuk penalaran dan dipertanggungjawabkan supaya benar dan gak ngasal pemberi informasinya. Karena bahasanya juga harus mempersuasif penerima, dimana supaya orang-orang menerima dengan baik. Dan misalkan kamu bikin artikel
kayak yang tadi aja artikel soal acara amal. Tujuan aku bikin artikel itu supaya penonton tuh merasa kalau wah ada nih acara amal, mungkin gue juga bisa ikutan ngasih amal, ngasih bantuan buat mereka yang membutuhkan. Sekian dari jawabanku, semoga menjawab. Baik, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Ya, baik, presentasi kita sudah cukup baik juga ya. Baik, tentang objek kajian tadi apa kira? Media dan tradisi retorika. Media seperti retorika, lalu tradisinya adalah retorika, ya. Membuat suatu studi kasusnya dalam bentuk media sebagai bagian dari retorika. Ya. Retorika sendiri itu adalah kemampuan seseorang berargumen untuk melakukan bujukan atau rayuan agar orang lain itu atau pendengarnya itu ikut ataupun ikut atau terpengaruh kepada kemampuan seseorang itu. Itu lebih penekanan retorika ke situ ya dalam tradisi retorika ini. Nah, tadi contoh dari Indra cukup bagus ya. Kalau ada pertanyaan dari Mulia sudah paham ya kalau ada pertanyaan dan jawaban dari Indra ya. Jadi itu adalah bagian dari tradisi kita yang masuk dalam tujuh tradisi yaitu retorika. Jadi inilah bagaimana seperti di awal perkuliahan di pertemuan pertama saya memberikan membagikan atau mengarahkan kalian dalam bentuk bagaimana memahami dalam bentuk teori komunikasi 7 tradisi dari Craig dalam teori komunikasi. Kita telah mempraktikannya tadi ya dalam presentasi 3 contoh dari teman kalian yaitu Mira, Frans dan Mira. Dan ini juga semoga yang lain juga lebih memahami dan dapat memahami tradisi-tradisi yang lain. Baik, sebelum saya tutup perkuliahan hari ini, apakah ada pertanyaan yang mungkin kalian masih belum paham? Baik, jika tidak ada maka perkuliahan hari ini saya tutup. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya minggu depan. Dengan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera selalu. Waalaikumsalam.